Selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Senin tanggal 31 Oktober tahun 2022, kita kembali akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan bernyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak dan Ibu, adapun yang menjadi renungan kita dari firman Tuhan yang tertulis pada kitab Wahyu pasal 7 ayat 16, saya bacakan buat kita semua. Demikian, mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Demikian pembacaan hukum Tuhan, pembacaan firman Tuhan. Nats ini adalah nats yang dituliskan oleh Rasul Yohanes ketika itu dia dalam penjara di sebuah pulau atau bernama Pulau Patmos. Kalau dia di penjara itu bukan karena perbuatan-perbuatan jahat, akan tetapi dia dipenjarakan itu adalah karena memberitakan firman Tuhan, memberitakan berita keselamatan, memberitakan Injil. Itulah sebabnya maka dia dipenjarakan. Bapak dan Ibu, adapun latar belakang daripada nats ini tadi, yaitu merupakan jawaban dari seseorang dalam penglihatan Yohanes. Seseorang itu adalah tua-tua atau penatua yang berada di satu tempat. Tempat itu dikatakan di sini di dalam kitab Wahyu adalah suatu tempat yang sangat luar biasa. Sebelum sampai kita ke sana, saya akan menjelaskan lagi kepada kita bahwa kitab Wahyu adalah merupakan suatu pewahyuan, penglihatan, satu petunjuk apa yang akan terjadi kelak di kemudian hari. Dalam konteks ini, apa yang akan terjadi pada dunia baru setelah dunia ini berakhir. Itulah. Jadi ini suatu gambaran masa depan yang digambarkan atau dijelaskan atau diwahyukan oleh Yesus Kristus kepada Rasul Yohanes. Kira-kira Tuhan Yesus Kristus itu menjumpai Yohanes, dan Tuhan Yesus itu menunjukkan suatu kira-kira video, begitulah. Video, menunjukkan tayangan video, sehingga Yohanes dapat melihat tayangan itu, video itu. Yohanes, inilah yang akan terjadi kelak di kemudian hari setelah dunia ini berlalu. Kira-kira begitulah. Jadi Yohanes melanglang buana dalam pewahyuan itu, melihat apa yang terjadi dunia di kemudian hari. Dilihatnya lah di situ ada sekumpulan orang yang sangat banyak sekali, sangat banyak, luar biasa, tidak bisa dihitung karena banyaknya di tempat itu. Mereka semua menyanyikan lagu pujian bagi yang ada di dalam sebuah tahta. Berarti ada sebuah tahta. Tahta itu adalah tahta suatu kerajaan, di mana di dalam tahta itu ada yang maha kuasa. Begitulah. Tahta itu terbuat daripada para kerubim, malaikat-malaikat. Jadi
malaikat-malaikat itulah merupakan tahta daripada Allah itu. Disitulah Allah itu bertahta. Bertahta di atas malaikat-malaikat itu. Jumlah malaikat-malaikat itu sungguh luar biasa banyaknya. Tidak bisa dihitung. Berlaksa-laksa. Di antara malaikat-malaikat itu ada juga yang namanya tua-tua. Orang-orang yang dituakan memakai jubah putih. Tua-tua itulah yang menyanyikan, mengumandangkan lagu pujian bagi Allah yang berada di tahta itu. Dan di hadapan tahta itu ada anak domba. Pakai tanda kutip. Anak domba Allah. Itulah kalau kita tafsirkan bahwa itulah Tuhan Yesus Kristus. Nama sebutan bagi dia adalah anak domba Allah. Di dalam pewahyuan itu. Itulah dilihat oleh Yohanes, dilihat oleh Rasul Yohanes. Nah, lalu salah satu di antara tua-tua itu bertanya kepada Yohanes. Bertanya bukan berarti tidak tahu dia, maka bertanya. Tua-tua itu. Dia bertanya sepertinya mengujilah, menesting begitu. Menguji Yohanes. Apa kira-kira yang menjadi jawaban daripada Yohanes? Tua-tua itu bertanya, siapakah mereka itu Yohanes? Siapakah mereka itu? Yohanes menjawab, aku tidak tahu Tuhan. Engkaulah yang mengetahuinya, katanya. Lalu tuan tua-tua tadi menjawab, itulah mereka yang telah menderita dan membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Itulah mereka yang telah menderita dan membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Maksudnya di sini Bapak dan Ibu, mereka bisa sampai ke sana adalah karena mereka sudah mengalami penderitaan selama hidup di dunia. Mereka mengalami penderitaan karena menyuarakan firman Tuhan, karena menyuarakan berita keselamatan, karena menyebarkan Injil. Mereka sampai menderita. Bahkan ada yang mati martir. Mati martir itu maksudnya dibunuh, mati terbunuh. Mati terbunuh karena memberitakan firman Tuhan, karena memberitakan kebenaran, karena memberitakan keselamatan, karena memberitakan Injil untuk keselamatan umat manusia dan dunia ini. Sebagaimana kita ketahui, banyaknya hamba-hamba Tuhan yang telah mati martir. Ada yang disalib seperti Petrus, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas disalibkan. Ada yang dirajam, dilempari dengan batu. Contohnya seperti Stefanus. Ada lagi hamba-hamba Allah yang digoreng hidup-hidup. Digoreng di atas kuali, digoreng hidup-hidup sampai mati. Ada yang seperti itu Bapak, Ibu, saudara sekalian. Banyak lagi hamba-hamba Allah yang mati martir
Bapak dan Ibu. Ada yang disiksa. Ada yang dimasukkan ke dalam gua singa. Ada yang dimasukkan ke dalam api. Ada yang mati martir dan ada yang selamat di antara mereka itu. Seperti Daniel kan selamat, yang dimasukkan ke dalam gua singa. Itulah mereka-mereka itu yang menderita. Mereka dalam penglihatan Rasul Yohanes itu memakai jubah putih, bercahaya, jubah namar linang-linang. Namar linang-linang itu bahasa Batak, artinya yang bercahaya, bersinar. Jubah mereka itu bersinar, wajah mereka itu bersinar, memancarkan cahaya putih, jernih. Itulah mereka. Mengapa bisa demikian bercahaya jubah mereka itu? Karena mereka membasuhnya dalam darah domba, dalam darah anak domba Allah. Membasuhnya dalam darah anak domba Allah itu maksudnya ialah bahwa mereka telah melaksanakan segala ajaran-ajaran dan perintah daripada Tuhan Yesus Kristus. Mereka tekuni, mereka lakukan dengan setia, dengan taat, sampai mereka menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mereka tetap setia. Maka di dalam kitab Wahyu pasal 7 itu dikatakan bahwa mereka tidak akan menderita dan lapar dan dahaga lagi. Artinya di situ tidak akan ada kesusahan. Bersenang-senang. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari antara mereka. Anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan, dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Jadi nggak ada lagi tangisan di situ. Hidup bahagia. Kehidupan di situ sangat indah sekali, tidak bisa digambarkan dengan kata-kata saya. Begitulah yang telah kita imani. Bapak dan Ibu saudara sekalian, bukankah kita semuanya ingin sampai ke tempat itu?